Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Rahmayanti dengan NPM 0321118081. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Siti Khotijah MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari materi yang akan saya gunakan, yaitu materi teks eksplanasi pada kelas SMA kelas 11 SMA Negeri 3 Kota Bogor. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. Di 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lalu adapun di 4.4 yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Lalu di sini saya menuliskan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.4.1 mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Lalu 3.4.2 menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Lalu ada juga di 4.4.1 menentukan pola pengembangan dalam menulis sebuah teks eksplanasi. Lalu ada juga di 4.4.2 yaitu menuliskan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Lalu di sini saya juga mempunyai tujuan pembelajaran untuk mengetahui sampai mana si siswa akan untuk mengetahui siswa akan pembelajaran yang sangat efektif. Tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu meliputi satu, setelah mengamati teks eksplanasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan tepat. Yang nomor 2 yaitu setelah mengamati pemaparan ciri kebahasaan teks eksplanasi yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menelaah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Yang nomor 3, setelah menyimak pemaparan pola pengembangan pada teks eksplanasi yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan pola pengembangan dengan tepat. Lalu yang terakhir ada setelah menyimak pemaparan mengenai struktur teks eksplanasi yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Setelah ada tujuan pembelajaran, saya juga menuliskan materinya, yaitu pada materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Setelah materi dan saya menggunakan pendekatan, adapun melalui pendekatan, metode, dan mode pembelajaran yang saya gunakan untuk sebuah RPP ini, yaitu saya menggunakan pendekatan scientific, dan mode pembelajaran yang saya gunakan yaitu active learning, dan metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Adapun media atau alat dan bahan sumber belajar yang telah saya buat. Media yang saya buat yaitu ada lembar kerja, permainan ular tangga, dan bola misterius. Dan yang saya gunakan sebagai alatnya adalah proyektor. Lalu, adapun sumber pembelajaran yang telah saya susun yaitu ada dari Suherli tahun 2017 yaitu buku siswa Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017 dengan kurikulumnya 2013 melalui Kemendikbud, dan adapun juga pengarangnya yaitu Kosasi E pada tahun 2014 dengan judul buku Jenis-jenis teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA atau MA atau SMK. Adapun kegiatan pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya akan membahas tentang tahapnya, langkah-langkah pembelajaran, nilai karakter atau PPK, literasi 4C dan HOTS, dan alokasi waktu dalam pembelajarannya. Pada tahap ini adapun kegiatan awal. Langkah-langkah pembelajarannya adalah yaitu 1.
Peserta didik merespon salam tanda, mensyukuri anugerah Tuhan, dan saling mendoakan. Nah, nilai karakternya itu yaitu religius. Lalu adapun nomor 2 yaitu peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu adanya nilai karakter pada rasa ingin tahu. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adapun yang keempat yaitu peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Lalu yang terakhir yaitu ada peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari dengan metode dan media, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Semua kegiatan awal ini saya akan memberikan waktu yaitu dengan 10 menit alokasi waktu. Lalu adapun kegiatan intinya dengan menggunakan metode atau pendekatan saintifik ini, saya menyusun di kegiatan inti ini dengan di bagian kegiatan inti yaitu metode pendekatan saintifik, yaitu ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan atau yang biasa yang disebut dengan 5M ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti, yaitu yang pertama dengan mengamati. 1. Peserta didik mengamati materi, struktur, dan pola pengembangan teks eksplanasi atau dengan yang disebut literasi. Yang nomor 2 yaitu peserta didik mengidentifikasi struktur dan pola pengembangan sebuah teks eksplanasi yang disajikan. Lalu di sini saya akan setelah mengamati tadi, saya akan menanya si peserta didik ini. Yang pertama yaitu peserta didik bertanya jawab tentang struktur dan pola pengembangan sebuah teks eksplanasi. Lalu yang kedua yaitu peserta didik bertanya jawab dan berkomentar tentang struktur dan pola pengembangan sebuah teks eksplanasi. Di sini terdapat nilai karakternya itu yaitu adalah nilai karakter atau PPK-nya itu yaitu rasa ingin tahu ya. Dan setelah menanya ini saya akan menalar. Menalar yang nomor satunya itu peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok 2-3 orang. Lalu nomor 2 peserta didik mengambil sebuah undian di dalam permainan bola misteri yang telah disiapkan oleh guru. Lalu yang nomor 3-nya itu peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya, dan di sini disebut dengan kerjasama atau kolaboratif. Nah, lalu setelah menalar ada mencoba. Nomor 1 yaitu peserta didik mencoba mengerjakan perintah yang ada di dalam undian, dan undian tersebut secara berkelompok. Nah, dan terakhir yaitu ada mengkomunikasikan atau menyajikan. Di sini saya peserta didik mempresentasikan hasil karyanya atau mempresentasikan hasil sebuah karya yang tadi peserta didik telah buat. Dan yang terakhir peserta yang lain mengomentari atau memberi masukan atau yang disebut dengan komunikatif. Di sini saya akan memberikan waktu kepada peserta didik pada kegiatan inti ini yaitu 25 menit. Nah, lalu di sini pun saya akan adapun kegiatan penutup yang saya buat yaitu kegiatan guru bersama peserta didik. 1. Peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Lalu yang kedua ada melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan yang nomor 3 yaitu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajarannya atau yang disebut dengan kreativitas. Nah, lalu adapun kegiatan gurunya yaitu yang pertama memberikan penilaian, yang kedua memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan sebelumnya, dan yang terakhir ada menutup kegiatan belajar mengajar atau yang disebut dengan HOTS. Nah, di sini saya akan memberikan waktu yaitu 10 menit. Ya, setelah tadi kegiatan pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian, teknik penilaiannya dan bentuk penilaiannya dan remedial yang akan saya berikan kepada peserta didik. 1. Ada teknik penilaian,
yang saya akan gunakan yaitu penilaian sikap sosial dan spiritual dalam bentuk observasi atau pengamatan. Lalu adapun dengan penilaian pengetahuan yang saya akan gunakan yaitu dengan menggunakan tes lisan dan tertulis. Adapun dengan bentuk penilaiannya yaitu ada observasi, lembar pengamatan aktivitas si peserta didik, dengan tes lisan dan tertulis yaitu permainan dan soal uraian. Lalu adapun lembar penilaian presentasinya. Di sini adapun remedial yang telah saya rancang sebelumnya yaitu dengan satu, pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Lalu yang keduanya yaitu tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan sebuah tes. Lalu yang terakhir yaitu tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali, dan apabila 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Lalu di sini adapun pengayaan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. A. Siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cangkupan kompetensi dasar dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Dan yang terakhir yaitu siswa yang mencapai nilai diberikan melebihi cakupan kompetensi dasar dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Lalu adapun dengan teknik penilaiannya yaitu di sini saya telah membuat sebuah tabel yang isinya itu ada indikator pencapaian kompetensinya, ada teknik penilaiannya, ada bentuk instrumennya, ada instrumen dan kunci jawabannya. Itu di penilaian pengetahuan ya. Lalu adapun di pedoman penilaian itu di dalam tabel ada skor dan deskriptif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman penilaian yang akan saya berikan kepada peserta didik, yaitu yang pertama dengan skor 20 jika peserta didik dapat mengidentifikasi unsur teks eksplanasi dengan tepat. Lalu skor 10 jika peserta didik dapat mengidentifikasi unsur teks eksplanasi dengan kurang tepat. Dan poin 5 dengan skor 5 yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur teks eksplanasi dengan tidak tepat. Yang kedua yaitu dengan skor 20, jika peserta didik dapat menelaah sebuah teks eksplanasi dengan tepat. Lalu skor 10 jika peserta didik dapat menelaah kebahasaan teks eksplanasi dengan kurang tepat. Dan skor 5 jika peserta didik dapat menelaah sebuah kebahasaan dengan teks eksplanasi dengan tidak tepat. Nah, nomor 3-nya itu pada skor 20 jika peserta didik dapat menentukan pola pengembangan dalam menulis sebuah teks eksplanasi dengan tepat. Skor 10 jika peserta didik dapat menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi kurang tepat. Dan poin 5 jika peserta didik dapat menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi jika tidak tepat. Semua skor yang telah saya ini ada jumlahnya yaitu ada 100. Dan yang terakhir yaitu ada jurnal penilaian sikap spiritual, yang dimana dalam tabel saya membuat di kolom tabelnya saya membuat sebuah pernyataan ya atau tidak. Contohnya seperti nomor 1 ini, saya semakin yakin dengan adanya Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, di situ bisa dijawab ya atau tidak. Nah, sebelum itu dan nomor 2 itu saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang nomor 3 yaitu saya mengucapkan rasa syukur atas segala karunia Tuhan. Nomor 4, saya memberikan dan mengucapkan salam sebelum dan sesudah mengungkapkan pendapat di depan umum.
Dan yang terakhir yaitu saya mengungkapkan keagungan Tuhan apabila melihat kebersaannya. Nah, keterangan ya atau tidak ini, ya berarti apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan yang telah saya bacakan tadi. Nah, dan tidak itu apabila tidak melakukan sesuai dengan pernyataannya. Selain itu, adapun jurnal penilaian sikap sosial. Di sini pada tabelnya yaitu saya adapun di dalam sebuah tabel saya menuliskan pernyataan ya atau tidaknya. Nomor 1 yaitu bersikap 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun saat bertemu orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat. Dan nomor 3, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Nomor 4, menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Nomor 5, menghormati orang yang ada di sekitar. Keterangan ya apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan, dan keterangan tidak apabila tidak melakukan sesuai dengan pernyataannya. Jadi, itulah beberapa penilaian yang telah saya jelaskan. Adapun daftar lampiran lembar kerja peserta didik. Nah, di sini setelah itu saya akan memberikan tugas kepada si peserta didik ini dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lalu 4.4-nya memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu adapun indikator pencapaiannya yaitu 3.4.1 mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. 3.4.2 menelaah kebahasaan teks eksplanasi. 4.4.1 menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Dan 4.2 menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, selanjutnya ada media yang telah saya buat dengan sebagai lembar kerja siswa atau peserta didik ini, yaitu media yang saya buat bola misteri. Saya akan membacakan petunjuk pengerjaan soalnya. Yang pertama yaitu perhatikan media bola misteri ini. Yang kedua ada buatlah 6 kelompok, masing-masing kelompok 2-3 peserta didik. Nah, nomor 3 yaitu ada perwakilan kelompok memilih nomor 1-6 yang berisi tentang soal teks eksplanasi. Dan yang nomor 4 setelah itu diskusikanlah dengan teman kelompok. Dan nomor 5 adalah tulislah jawaban di kertas HVS. Dan yang terakhir yaitu waktu pengerjaan soal 30 menit. Nah, di sini saya mempunyai bola misteri terdiri dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini nanti satu kelompok atau perwakilan kelompok akan memilih antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, di dalam bola misteri ini adapun soal yang nantinya akan saya gunakan atau yang akan peserta didik kerjakan. Nah, bentuk soalnya itu nanti dipilih dalam menyesuaikan warna kertas yang ada di sini. Misalkan kelompok 1 memilih nomor 1. Nah, kertas ini berwarna biru dan mendapatkan soal yang warna biru ini. Nah, lalu nomor 2 yaitu berwarna hijau dan mendapatkan soal yang berwarna hijau. Lalu nomor 4 yaitu pink dan mendapat soal yang berwarna pink pada kertas ini. Nanti adapun soalnya yaitu peserta didik atau masing-masing kelompoknya akan membuat sebuah teks eksplanasi mengenai kehidupan budaya, mengenai fenomena alam, mengenai ilmu pengetahuan, mengenai pendidikan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Lalu setelah media ini yang telah saya buat, saya akan menjelaskan apa sih itu media pembelajaran bola misteri ini dan bagaimana yang tadi saya telah peragakan. Media
bola atau media pembelajaran bola misteri ini adalah media keterampilan. Biasanya dibuat dengan tujuan agar peserta didik tidak jenuh. Biasanya dengan menggunakan media permainan ini bisa meningkatkan kreativitas si peserta didik dan dapat menghidupkan suasana kelas agar tidak bosan atau garing. Dan media pembelajaran bola misteri ini terdiri dari 6, yang dimana setiap warna bola ini nih memiliki warna yang berbeda dan menandakan bahwa di balik nomor atau warna terdapat soal yang nanti akan dikerjakan oleh si peserta didik secara berkelompok. Lalu setelah itu adapun kriteria penilaiannya yang telah saya buat, yaitu dengan skor 25 jika peserta didik dapat menjawab dengan tepat. Nah, skor 15 jika peserta didik dapat menjawab dengan kurang tepat. Skor 5 jika peserta didik dapat menjawab dengan tidak tepat. Skor 30 jika peserta didik dapat membuat struktur teks eksplanasi dengan memperhatikan langkah-langkah struktur dan ciri kebahasaan dengan tepat. Dan skor 20 jika peserta didik dapat membuat struktur teks eksplanasi dengan memperhatikan langkah-langkah, struktur, dan ciri kebahasaan dengan kurang tepat. Dan skor 5 jika peserta didik dapat membuat struktur teks eksplanasi dengan memperhatikan langkah-langkah, struktur, dan ciri kebahasaannya dengan tidak tepat. Nah, setelah itu saya membuat lampiran atau media permainan ular tangga yang akan digunakan oleh si peserta didik ini. Di sini saya menggunakan media permainan ular tangga yang dimana nantinya ini akan sebagai akan meningkatkan sebuah suasana kelas biar tidak bosan juga dengan tadi. Dan saya akan menjelaskan apa sih itu media permainan ular tangga itu, dan bagaimana sih cara mainnya. Sini saya akan menjelaskan tentang media ular tangga teks eksplanasi ini ya. Jadi, media ular tangga teks eksplanasi adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menyajikan sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Sebenarnya media ini tidak hanya digunakan dalam materi bahasa Indonesia saja nih, melainkan materi pelajaran lain juga bisa menggunakan media ini, hanya saja disesuaikan dengan materi yang akan disampaikannya. Lalu adapun saya menggunakan media ular tangga teks eksplanasi tersebut dengan tujuan dapat menyampaikan materi pembelajaran mengenai teks eksplanasi dengan media permainan edukatif kepada siswa. Melalui media ular tangga teks eksplanasi ini kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan menyenangkan. Dalam pembelajaran kita juga tidak perlu menggunakan media yang susah untuk didapatkan nih. Cukup sederhana saja kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, diharapkan melalui media ini siswa juga bisa lebih bersemangat dan memahami materi pembelajaran yang akan saya sampaikan dengan baik. Adapun alat dan bahan media ular tangga teks eksplanasi ini, yaitu saya menggunakan kardus, kertas manila, kertas marmer, kertas lipat, gunting, spidol, lem, dan sebuah penggaris dan koran ya, dan sebuah kartu pertanyaan yang telah saya buat ini. Lalu nanti cara memainkan ular tangga ini, yaitu permainan dalam media ular tangga ini terdiri dari 4 orang siswa. Yang nomor 2 yaitu permainan ini dimulai dengan home pimpah antar pemain siswa agar tahu urutan pemainnya tidak berebutan saat bermain. Lalu siswa meletakkan miniatur permainan kotak pada nomor 1 atau pada star yang ini ya. Dan setelah itu siswa yang mendapat giliran pertama mengocok dadunya dulu nih terlebih dahulu. Lalu jika misalkan dadunya si siswa berjumlah 4 atau berjumlah 3, di sini mulai berhitung
1, 2, 3. Nah, nanti si siswa ini akan mendapatkan sebuah kartu pertanyaan yang telah saya buat ini. Misalkan di sini contoh, saya telah membuat pertanyaan dari ini, yaitu inti dari teks eksplanasi berada pada bagian. Nah, nanti si siswa ini akan menjawab dengan secara lisan ya tentunya. Setelah itu misalkan si siswa dapat nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan si siswa akan menaiki tangga ini. Dan apabila si siswa setelah menaiki tangga dan dia ternyata dapat angka dadu nomor 1, di sini si siswa akan maju 3 langkah, 1, 2, 3, dan menaiki tangga ini, dan seterusnya ya tentunya. Nah, setelah tadi saya telah menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pola tangga yang telah saya buat, dan yang terakhir yaitu ada pun bola misteri yang telah saya buat. Semoga dengan saya menjelaskan atau memberikan pemaparan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.